Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Mukarom dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada makalah saya yang berjudul Perencanaan Pembelajaran atau bisa disebut dengan silabus. Nah, langsung saja. Perencanaan pembelajaran ini merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang mencakup analisis kebutuhan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, kemudian ada pengembangan strategi pembelajaran, ada pengembangan bahan ajar, serta pengembangan alat evaluasi dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Seperti itu. Nah, untuk mata pelajaran akidah akhlak sendiri itu tidak hanya mengantarkan siswa untuk menguasai pengetahuan dalam bidang akidah dan akhlaknya saja, akan tetapi yang paling terpenting dalam akidah akhlak adalah menekankan keutuhan dan keterpaduan antara pengetahuan sikap, kemudian pengetahuan sikap keutuhan dan keterpaduan antara pengetahuan, sikap dan perilaku, sehingga siswa itu sendiri dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa serta pencegahan dari akhlak yang tercela. Begitu juga halnya dengan pembelajaran akidah akhlak yang berlangsung di madrasah. Perencanaan pembelajaran akidah akhlak berperan penting untuk menopang para peserta didik supaya insan yang berbudi luhur, supaya siswa itu sendiri bisa memiliki atau menjadi insan yang berbudi luhur dan berakhlakul karimah. Nah, itu terkait perencanaan pembelajaran. Kemudian kita langsung saja ke pembahasan, yaitu pengertian daripada silabus sendiri. Nah, selain silabus merupakan seperangkat rencana serta pengetahuan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nah, dari gambaran tersebut dapat dinyatakan dan dapat kita simpulkan bahwasanya silabus itu merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok. Nah, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian alokasi waktu dan sumber belajar. Nah, untuk dalam implementasinya ataupun dalam penerapannya, silabus ini dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh masing-masing peserta pendidik ataupun guru. Seperti itu. Nah, untuk fungsi silabus sendiri itu yang pertama yaitu sebagai pedoman ataupun acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut. Seperti itu ya. Untuk yang kedua sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran. Yang terakhir adalah sebagai dokumentasi tertulis sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Dalam silabus tentunya ada komponen-komponennya. Nah, yang pertama yaitu standar kompetensi, dan yang kedua itu kompetensi dasar, dan yang ketiga indikator, yang keempat materi pokok atau pembelajaran, yang kelima adalah kegiatan pembelajaran, yang keenam penilaian, yang ketujuh alokasi waktu, yang kedelapan adalah sumber belajar. Nah, ini semua adalah komponen-komponen yang ada di silabus itu sendiri. Nah, terkait pengertian indikator itu apa, materi pokok itu apa, kegiatan belajar apa, dan lain sebagainya nanti bisa dilihat di makalah itu sudah dituliskan. Kalau memang dari teman-teman mungkin ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Seperti itu ya. Selanjutnya kita lanjut ke prinsip-prinsip pengembangan. Untuk prinsip-prinsip pengembangan menurut BNSP 2006 itu yang pertama yaitu ilmiah
ilmiah yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar-benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Dan yang kedua yaitu harus relevan, yaitu cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Dan yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis itu apa? Sistematis adalah komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Dan yang terakhir itu bukan terakhir, yang selanjutnya yaitu konsisten. Yang kelima yaitu memadai, keempat aktual, fleksibel, dan lima yaitu menyeluruh. Nah, ini nanti bisa dibaca di makalahnya ya. Kemudian kita lanjut langsung saja untuk menyingkat waktu, yaitu langkah-langkah penyusunan silabus. Nah, dalam langkah-langkah penyusunan silabus itu yang kita lakukan yaitu merumuskan indikator. Nah, di dalam penentuan indikator diperlukan kriteria-kriteria. Yang pertama yaitu sesuai tingkat perkembangan peserta didik, maksudnya perkembangan berpikir. Dan selanjutnya berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa. Terus kemudian memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan, yang kemudian dapat diukur atau dapat dikuantifikasikan atau diamati. Yang terakhir adalah menggunakan kata kerja operasional. Itu ya. Dalam merumuskan indikator harus itu tadi. Kemudian penilaian. Dalam kegiatan penilaian ini terdapat 3 komponen yang harus penting, ada 3 komponen yang sangat penting dalam sebuah penilaian. Yang pertama yaitu teknik penilaian. Kemudian ada bentuk instrumen. Kemudian maksudnya bentuk instrumen penilaian. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi dalam penilaian, dalam aspek penilaian itu yang perlu diperhatikan yaitu teknik penilaian dan juga bentuk instrumen penilaian. Kemudian menentukan alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk tercapai suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan yang pertama minggu efektif per semester, yang kedua alokasi waktu mata pembelajaran, dan yang terakhir adalah jumlah kompetensi per semester. Dan itu harus diperhatikan dalam menentukan alokasi waktu. Yang keempat yaitu menentukan sumber belajar. Nah, sumber belajar merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran yang dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronika, narasumber, lingkungan alam sekitar, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu ya terkait makalah yang bisa saya sampaikan terkait perencanaan pembelajaran atau silabus. Mungkin dari teman-teman kurang memahami atau kurang mengerti tentang apa yang saya sampaikan ini, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan teman-teman yang lainnya mungkin bisa membantu saya untuk menjawab. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.